Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau mengabsen kehadiran kalian semua. Andini Ramadhani, Alin Amanda, mengambil berkah pelajaran kita pada pagi hari ini. Ustaz minta ketua kelas memimpin doa. Silakan. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Bernyanyi bersama-sama lagu nasional itu Bangun Pemudi Pemuda. Sambil nanti kita mengaitkan dengan materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, anak-anak, dari lagu yang barusan kita nyanyikan bersama-sama, siapa yang bisa beri pendapat tentang lagu yang barusan kita nyanyikan? Silakan. Saya Ustaz. Ya, silakan. Menurut pendapat saya, bahwasannya pemuda dan pemudi itu harus terus bekerja keras selagi masih muda. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, kalau ada yang lain memberi tanggapan terhadap lagu tadi, Ustaz persilakan. Saya Ustaz. Ya, silakan. Menurut pendapat saya bahwa pemuda-pemudi Indonesia itu harus jujur, bertanggung jawab atas sesuatu dan bersikap bekerja keras. Sekian dari saya. Ya, tadi sudah ada tanggapan dari teman-teman kalian dan cukup bagus tanggapannya, bahwa anak-anak ketahuilah kita semua, kalian adalah pemuda-pemudi. Yang mana kalian, di tangan kalian, di pundak kalian, beban bangsa ini yang kelak akan diamanahkan kepada kalian. Anak-anak, terkait materi yang telah kita pelajari di minggu yang lalu, siapa yang masih ingat? Kita berbicara tentang fase penciptaan manusia. Siapa yang bisa menyimpulkan materi yang lalu? Kita persilakan. Pada pelajaran lalu menunjukkan proses atau tahapan-tahapan kejadian manusia dari sesuatu yang berupa setetes air mani yang berasal dari tanah. Baiklah anak-anak, lihat di layar di depan. Di situ ada beberapa pertanyaan yang ingin Ustadz tanyakan kepada kalian. Silakan angkat tangannya, siapa yang bersedia untuk menjawab pertanyaan tersebut. Saya Ustaz. Ya, silakan. Menurut saya khalifah itu adalah pemimpin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya, bagus. Aplaus. Untuk pertanyaan yang ketiga, Ustaz persilakan. Saya Ustaz. Ya, silakan. Jika saya diberi amanah, maka saya akan menjalankannya dengan ikhlas dan melakukannya sesuai perintah. Ya, bagus. Sedikit banyak sudah memahami tentang materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, maka perlu kalian ketahui bahwa tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yakni yang pertama adalah membaca dan menerjemahkan Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Di dalam langkah-langkah pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah kita melakukan pembukaan tadi, kemudian di kegiatan inti nanti kalian akan melihat, memperhatikan paparan tentang materi Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 ini. Adapun jenis penilaian kita pada hari ini penilaian kelompok. Anak-anak, mari kita perhatikan di layar di depan. Ini adalah materi kita pada pagi hari ini terkait surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32. Mari kita baca bersama-sama dengan diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza
ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dari materi yang barusan kita baca bersama-sama beserta terjemahannya, itu kita lihat di layar bahwa dari ayat-ayat di atas kita dapat memahami bahwa Allah berencana untuk menciptakan seorang khalifah di muka bumi, yaitu kita manusia, yang mana para malaikat pada saat itu bertanya tentang alasan kenapa Allah menciptakan kita manusia dan memberikan amanah kepada kita sebagai khalifah, yang mana malaikat tahu bahwa pada dasarnya kita manusia ini memiliki potensi untuk membuat kerusakan dan menumpahkan darah satu dengan lainnya. Baiklah anak-anak, untuk lebih menguatkan pengertian pemahaman kita terhadap arti ayat atau terjemahan ayat dari yang telah kita bacakan tadi, di sini ada kotak kata yang mana nanti Ustadz berikan di antara kalian masing-masing memegang 2 lembar kertas ini. Satu bunyi ayatnya, kemudian yang kedua arti atau terjemahan daripada ayat. Nah, di sini Ustadz nanti memberikan kepada kalian secara acak. Cara penggunaannya nanti Ustadz tunjuk salah satu dari kalian untuk mengangkat kertas yang ada di tangannya, kertas yang berkenaan dengan lafaz ayat daripada surat Al-Baqarah tadi. Bagi temannya yang memiliki terjemahannya juga mengangkat untuk mencocokkan daripada lafaz ayat atau penggalan ayat dengan terjemahan ayat. Ngerti? Paham? Paham? Ustaz persilakan kepada Andini untuk mengangkat kartu yang ada di tangannya yang warna kuning tinggi-tinggi biar temannya melihat. Silakan teman yang memiliki arti daripada kertas yang diangkat Andini untuk mengangkat tinggi-tinggi biar kelihatan. Tinggi-tinggi angkat. Silakan Andini bacakan bunyinya. Ya kuntum shadiqin. Artinya, Jika kamu memang benar orang-orang yang benar. selanjutnya kata yang kedua, Alin, angkat. Lafaz ayatnya, tolong bacakan. Bunga aradahum. Tsumma aradahum. Silakan. Angkat tinggi-tinggi, bacakan artinya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Ya, aplaus untuk teman saya. Untuk kata yang selanjutnya, silakan. Silakan bacakan. Innaka anta. Ya. Sesungguhnya engkaulah. Setelah tadi kalian mencocokkan kata dari terjemahan ayat dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 ini, dan Ustadz anggap kalian sudah sedikit banyak memahaminya, dan pada kesempatan kali ini Ustadz persilakan untuk yang masih belum memahami tentang materi pelajaran kita pada hari ini, saya beri kesempatan untuk bertanya. Saya Ustaz, Ya, silakan. mengapa Allah menciptakan khalifah di bumi? Pertanyaan yang lainnya, kalau masih ada yang ingin bertanya? Saya Ustaz, Ya, silakan. mengapa para malaikat ragu tentang amanah yang diberikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi? Dari pertanyaan teman kalian tadi, pertama, mengapa Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi? Jadi ketahuilah anak-anak bahwa kita manusia itu adalah makhluk yang sempurna, dan bahwasannya kita ini memiliki keunikan, kelebihan dibanding makhluk-makhluk yang lain. Kita dibekali akal oleh Allah, yang mana akal tersebut tidak dimiliki kecuali hanya kita manusia. Makhluk yang lain tidak memiliki. Itu kenapa Allah mempercayakan kepada kita, memberi amanah untuk memikul beban memakmurkan bumi ini kepada kita
manusia. Itu salah satu alasan dari kenapa Allah menunjuk kita manusia sebagai khalifah di bumi. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi dari teman kalian Andini, dari percakapan antara Allah dan malaikat, di situ ada sedikit keraguan dalam kalimatnya malaikat terhadap kepercayaan Allah kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Kenapa? Karena malaikat tahu bahwa manusia ini pekerjaannya ketika di dunia ini adalah semata-mata membuat kerusakan. Hampir mayoritas manusia itu di dalam bekerjanya menimbulkan kerusakan. Bahkan lebih parah lagi, mereka tega menumpahkan darah sesama saudaranya. Padahal para malaikat menyadari mereka sebagai makhluk yang taat patuh kepada Allah, yang senantiasa bertasbih dan mensucikan Allah. Di sini makna keraguan di sini bukan berarti malaikat tidak percaya dengan ketentuan Allah, tetapi selaku makhluk ternyata malaikat juga ada perasaan. Kenapa memilih manusia dibanding malaikat? Kalau dibanding-banding, malaikat itu merasa lebih daripada manusia karena mereka suci, tidak pernah berbuat kesalahan. Tetapi Allah dengan tegas menjawab bahwa aku lebih tahu daripada apa yang tidak engkau ketahui kepada malaikat. Saat itulah malaikat terdiam dan tunduk patuh terhadap ketentuan Allah yang menunjuk manusia sebagai. Sekarang Ustadz ingin kita lebih memperdalam lagi tentang kaitan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi Ustadz sekarang sudah membuat beberapa lembaran kerja sebagai rumusan masalah terkait materi yang ada di depan kita. Jadi Ustadz bagi kalian dalam 4 kelompok sesuai dengan tempat duduk kalian masing-masing. Kelompok 3. Sekarang Ustadz persilakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil olah datanya ke depan. Ustadz persilakan kelompok 1. Baiklah, saya akan memverifikasikan kelompok 1. Apakah tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah? Manusia sebagai pemimpin dan wakil Allah di bumi. Manusia bertanggung jawab menjaga keadilan, perdamaian dan kelestarian alam. Selesai. Berikutnya wakil dari kelompok kedua, saya persilakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan dari kelompok 2. Bagaimana peran manusia sebagai khalifah, yaitu merawat dan mengelola bumi dengan bijaksana, melaksanakan amanah sebagai makhluk paling mulia, membangun masyarakat yang beradab dan bermanfaat. Sekian. Selanjutnya perwakilan dari kelompok ketiga. Apa konsekuensi dari peran sebagai khalifah? Tanggung jawab dan akuntabilitas manusia di hadapan Allah, menghindari perbuatan korupsi, kekerasan dan ketidakadilan. Sekian dari saya, terima kasih. Perwakilan dari kelompok 4, saya persilakan. Baiklah, saya akan memverifikasikan jawaban dari kelompok 4. Apakah hikmah dari kisah penciptaan khalifah? Mendorong manusia untuk meneladani akhlak mulia para malaikat dan membentuk kesadaran tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sekian dari saya. Setelah kalian mempresentasikan daripada olah data kalian, silakan buat peta konsep dari rumusan masalah kelompoknya masing-masing, nanti dikumpulkan ke depan. Ya, silakan. Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Silakan. Baiklah, saya akan menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah manusia sebagai khalifah memiliki tanggung jawab yang besar di dunia. Kehidupan kita akan bermakna melalui penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sekian. Dari kesimpulan yang telah disampaikan oleh teman kalian tadi, mesti kita yakini dan mesti kita percayai bahwa kepercayaan Allah yang diberikan kepada kita manusia mesti kita emban dengan keyakinan sepenuh hati. Dan sebelum kita tutup, Ustadz beri tugas kepada kalian untuk membuka materi kita selanjutnya, Quran Surah An-Nahl ayat 72. Untuk
Untuk mengambil berkah pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha